buku karya Ibu Profesor Dr. Mutia Fadidah Hatta Swasana. Kami persilakan Ibu Mona untuk menyampaikan intisari dari buku ini. Kami persilakan, Bu. Izin Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan sayangi Ibu Mutia Fadidah Hatta Swasana dan keluarga besar Bapak Dr. Muhammad Hatta, para undangan, guru-guru senior yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Saya mengenal Prof. Mutia sebagai guru saya di antropologi UNI. Selanjutnya kerap bertemu di berbagai acara antrop, bahkan bepergian bersama di Cirebon ke Kalimantan bersama Prof. Yasmin dan dosen-dosen antrop. Saya mengenal Ibu Gemala, Dr. Gemala di Konsil Kedokteran Indonesia. Saya mengenal Ibu Halidah Hatta di Komunitas Komunikasi. Saya mengenal Mas Tantri Zulfikar Yusuf, putra Ibu Mutia, bersama di Asosiasi Komunikasi Kelas Sarjana Komunikasi Indonesia. Terima kasih, Bu Mutia. Saya mendapat kehormatan besar membahas buku Ibu yang keren banget ini. Melalui buku ini, kita diajak menikmati sejarah Indonesia dari kacamata tokoh panutan kita, Prof. Mutia. Kalau Prof. Yasmin panggilnya Bulet gitu ya Bu. Kalau Pak Prof. Edi memanggilnya Non Mutia, itu ada contekannya di buku. Saya akan membahas buku Ibu Mutia saat ini karena saya belum membaca bukunya Bu Mala. Semua bagian buku tersebut punya poin-poin pengalaman yang seru. Insya Allah semua akan mendapatkan bukunya dan bisa disimak sendiri, dan di dalam file tersebut bisa dilihat bukunya termasuk kolase, foto-foto yang merefleksikan pengalaman-pengalaman. Kesempatan singkat yang luar biasa ini, izinkanlah saya meng-highlight beberapa event yang indah dan reflektif. Dengan membaca buku ini, kita dibawa pada sebuah kisah perjalanan 75 tahun kehidupan yang memiliki variasi yang kaya. Namun secara sekejap, seolah kita berada di depan akuarium, atau kalau sekarang disebut sebagai teknologi metaverse, yang menyajikan dengan transparan bagaimana tahap-tahap kehidupan Ibu Mutia, tokoh perempuan inspiratif Indonesia. Sebagai anak pertama dari Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, karena nggak ada wapres sebelumnya, Ibu Mutia sangat unik. Latar belakang nilai-nilai karakter yang ditabur dalam keluarga Bung Hatta secara kuat melekat sebagai karya lukis yang waterproof, membentuk karakter orang Indonesia yang membanggakan. Pengalaman di keluarga sangat penuh nilai-nilai Pancasila. Bung Hatta adalah cucu dari Syekh Abdul Rahman, pendiri surau di Batu Hampar, Sumatera Barat. Dengan demikian, nilai-nilai agama adalah bagian yang secara alamiah ditanamkan sejak kecil. Uniknya, interaksi dengan beragam perbedaan hadir dalam kehidupan Ibu Mutia, di antaranya bahkan sekolah di sekolah Katolik ketika pendidikan dasar. Luar biasa. Mungkin memang pada saat itu zamannya banyak yang bersekolah di sekolah Katolik, termasuk ibu saya. Lahir dari campuran 3 suku bangsa, Minangkabau, Jawa, Aceh, dengan proses interaksi dengan berbagai budaya Nusantara, interaksi erat dengan konteks pluralistik, multikultural, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta perjuangan menuju keadilan menyempurnakan sosok Ibu Mutia. Sambil menikmati perjalanan hidup dengan pendekatan khas antropologi, di awal-awal membaca buku ini saya sempat menitikkan air mata karena tersentuh. Betapa perjalanan hidup Ibu banyak berhubungan dengan keberadaan bangsa Indonesia tercinta. Ibu Mutia lahir di Yogyakarta ketika ibu kota diungsikan dari Jakarta karena kerajaan Belanda belum ikhlas
mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ini sungguh historis yang menggugah nasionalisme. Penamaan juga penuh makna. Nama Mutia diambil dari salah satu nama ibunda romantik banget ya. Nama Farida diberikan untuk menghormat permaisuri Raja Farouk dari Mesir karena negara ini merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Wow, excellent. Kelahiran Ibu Mutia juga waktunya dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang beliau, Ibu Mega, beberapa kali sebut, saya ingat sekali saya lahir tanggal 23 bulan 1, Mutia lahir 21 bulan 3. Kira berapa? Ternyata Ibu Mutia, Ibu Mega, keduanya tidak hanya dekat dari tanggal kelahiran, namanya juga dimulai dari huruf M, juga punya kedekatan interpersonal dan historis. Buku ini memberikan pengetahuan budaya Indonesia sekaligus dengan dialektika yang seru. Misalnya, ari-ari Ibu Mutia yang mengurin Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Wow, keren banget. Untuk budaya Jawa, upacara menguburkan ari-ari bayi adalah penting. Bung Karno, Bung Hatta yang orang Sumatera minta mertuanya saja yang orang Jawa untuk menguburkan ari-ari anaknya. Sedangkan Bung Hatta ada agenda ikut memimpin jalannya sidang kabinet bersama Presiden Soekarno. Penolakan secara halus penguburan ari-ari menimbulkan kepanikan di keluarga. Syukurlah Bung Karno yang memiliki darah Jawa dan Bali paham betul pentingnya memahami adat ajaran leluhur. Lalu beliau berkata, saya saja yang menguburkan ari-ari Mutia. Setelah itu Bung Karno, setelah selesai penguburan, Bung Karno menyusul ke sidang kabinet di gedung negara. Ini adalah cerminan kepemimpinan dan kerjasama Bitunggal Soekarno-Hatta yang diwarnai kedekatan dan saling percaya di antara mereka berdua dalam konteks profesional dan personal. Indonesia dan budayanya sungguh mewarnai kehidupan Ibu Mutia. Usia 3 tahun beliau dibesarkan di Jakarta dengan suasana Indonesia Raya mini yang multi etnik. Sejak kecil merupakan internalisasi halus tentang sejarah kebangsaan, perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia, keluasan wawasan, kebesaran hati dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup, prinsip-prinsip kebersamaan, penyelesaian konflik dalam kehidupan. Ditambah kuliah di antropologi, lagi-lagi tiap hari mengunyah budaya. Ada perjalanan manusia dan kebudayaan Indonesia dari Pak Kunchoro Ningrat, Jager antropologi yang juga beliau menjadi asisten. Ada juga Prof. Marezki, Prof. Kusumanto, antrop kesehatan, dan tokoh-tokoh antropologi lainnya. Semua ada di dalam penjelasan buku tersebut. Plus di antropologi, pengalaman menggunakan metode etnografi mengharuskan peneliti hadir sendiri, menikmati dan mempelajari bagaimana orang berpikir, sikap mental, dan perilaku manusia. Pastinya ini dahsyat banget. Dan menurut saya buku ini benar-benar buku antropos sejati. Rasanya saya lagi belajar pelajaran etnografi dari Yasmin ya. Satu lagi yang seru, pas Prof. Mutia ngomongin jodoh ya. Orang sekarang bilangnya cie pacarnya keren abis ya. Doktor ekonomi, lulusan Pittsburgh, cum laude pula, kerja di Bappenas, ganteng pula. Jurusannya juga sama calon mertua ya, ekonomi kerakyatan. Dan juga cakap dalam ngomongin musik klasik ya, yang menjadi omongan dari ibunda. Habis deh. Kalau anak sekarang bilangnya begini, ya Allah, udah deh ini aja. Terus ibu-ibu juga bilangnya, aduh tetangganya yang gini aja, soalnya katanya tetangganya. Jadi makanya 5 bulan kenalan langsung jatuh di kuning ya. Proses pernikahan juga so touch. Bung Hatta
sosok yang dikenal hebat namun sederhana, saya ingat lagu Iwan Fals tentang Bung Hatta. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Luar biasa. Sederhanaan Bung Hatta tarik menarik dengan budaya orang awak dari Sumbar dan tokoh-tokoh besar Minang yang tinggal di Jakarta yang cinta pada Bung Hatta, yang ingin acaranya gede dong gitu. Maka sejumlah kegiatan pesta pernikahan dibahas diam-diam. Tidak diketahui yang punya hajat Bung Hatta. Mereka menyiapkan hadiah pernikahan, sulaman cantik Minangkabau, pawai, pakaian adat, upacara adat tradisi Minang, pakai kerbau, orkestra terkenal, jamuan juga dimasak sendiri karena sekarang ada waktu zaman itu nggak ada catering gitu ya. Terus yang jadi saksi juga gak main-main, Presiden Republik Indonesia Pak Harto dan Wapres Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta orang-orang penting lainnya. Wow, luar biasa. Kalau zaman sekarang kalah nih Aurel, Atta Halilintar, Raffi, Gigi ya. Lewat. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Bapak Ibu yang saya hormati, buku ini juga dibahas kebahagiaan membesarkan Ananda, tercinta, Hanum, dan Santri dengan budaya Indonesia. Dan pengalaman-pengalaman ikut menjelajahi Nusantara sambil ikut riset Ibunda. Pastinya banyak kisah seru. Kehilangan Ananda Hanum yang pasti sangat menyentuh, begitu singkat emosi ini dielaborasi di buku ini. Karena mungkin tidak mudah untuk diceritakan. Begitulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan seluruh modal kultural, sosial dan lainnya, pastinya peran sebagai akademisi hingga guru besar dan menjalankan tugas di pemerintahan di Kemenbukpar, Menteri Negara Perawanan Perempuan dan One Team Press memberikan terobosan untuk dengan memperhatikan konteks merangkai Indonesia. Wah, keren sekali merangkai Indonesia. Saya yakin tugas tersebut tepat diamanahkan kepada sosok perempuan hebat seperti Ibu Mutia. Ibu Mutia, terima kasih karena kisah-kisah di buku ini dan dari pengalaman mengenal Ibu seorang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tetap tawakal atas keputusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya belajar bahwa betapa Ibu Mutia sangat menghargai guru-guru dan tokoh-tokoh Indonesia, mengkuat dan mengagumi pemikiran mereka. Pas banget dengan kata-kata guru yang menginspirasi menghasilkan murid yang terinspirasi. Begitulah terus berpikir. Ibu Mutia dengan rendah hati juga menghargai rekan-rekan sejawat dan murid-murid bahkan asisten rumah tangga. Ada disebut Dea, Ratna, dan tadi disebut siapa yang membuat indeks. Dan sungguh kehormatan untuk saya mendapat kesempatan sebagai murid beliau untuk bisa berbagi dengan bukunya. Dosen-dosen muda yang mengajari teknologi digital yang tidak muda untuk usia lanjut itu biasa Bu, karena gaptek itu karena lahirnya kecepatan. Bu Mutia selalu tampil chic, rapi, busana Indonesia yang kalau di kelas kita itu ngeliatin, waduh Ibu keren banget gitu ya. Terus pas jalan-jalan bareng sama Bu Mutia itu isi sepaket bajunya ya, bedanya sama yang lain, tabrak warna dan lain sebagainya, dipakai 3 hari gitu ya. Bu Mutia enggak kayak gitu. Ibu saya suka dan sangat sepakat dan mengamini kata-kata Ibu Mutia, aku mencintai Indonesia. Dan aku tidak rela Indonesia diabaikan dengan tak terjaga baik oleh bangsa kita sendiri yang naif dan malas untuk menjaga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa negara yang luas, unik dan istimewa, maupun rakyat yang merupakan kekayaan sumber daya alam yang sangat dibanggakan. Harapan saya, Ibu Mutia, Ibu Gemala, Ibu Halida, kita mengenal ibu-ibu semua dalam berbagai kiprahnya sebagai tokoh panutan Indonesia. Tapi
tapi kita juga rindu mengenal sosok lebih banyak lagi tentang proklamator tercinta Bung Hatta. Kita ingin lebih banyak tentang pemikiran dari ibu-ibu terkait dengan beliau tentang kehidupan keseharian, karena itu menjadi sosok karakter panutan. Semoga ada kesempatan lebih banyak lagi untuk menulis. Akhir kata, semoga Ibu Mutia dan keluarga besar Bung Hatta sehat selalu. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.